Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan tentang hukum permintaan dan penawaran dan sekarang kita sudah sampai ke penawaran. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dan tetap semangat untuk menjalani perkuliahan pengantar ilmu ekonomi ya. Selamat bergabung kembali untuk mahasiswa pertanian. Baik. Untuk penawaran ya. Apa yang kemudian ditawarkan oleh supplier ya, merupakan gambaran dari kondisi pasar. Ya, kita langsung saja. Apa itu penawaran atau supply? Supply merupakan sejumlah barang di mana penjual mau dan mampu untuk menjualnya. Jadi kalau permintaan itu adalah sejumlah barang yang diminta oleh konsumen, sedangkan supply adalah sejumlah barang yang ditawarkan oleh produsen atau ditawarkan oleh penjual ya. Oke, dan antara permintaan dan penawaran ada titik temu yang disebut titik keseimbangan atau titik equilibrium. Kita bahas nanti. Kita kembali pada pengertian supply. Jadi supply atau penawaran ini merupakan sudut pandang dari penjual ya. Penjual akan menawarkan barangnya jika kondisinya sudah dilihat, oh kondisi pasarnya demikian, maka dia akan menawarkan barang sekian, seperti itu. Kalau permintaan dulu, oh harga ya, harganya mahal, permintaannya masyarakat jadi turun ya. Oh harganya murah, masyarakat berbondong-bondong akan membeli barang itu, apalagi ada diskon. Nah, diskon itu sebenarnya contoh yang ada di mall, contoh yang ada di online itu salah satu contoh hukum permintaan ya. Oke. Sedangkan hukum penawaran contohnya lain. Hukum penawaran kebalikan dari hukum permintaan. Hukum penawaran menyatakan bahwa kuantitas barang yang ditawarkan naik, maka harga barang tersebut juga akan naik. Ya, ketika penawarannya tinggi, maka harganya ikut tinggi. Atau ketika harganya tinggi, yang ditawarkan juga ikut tinggi. Logikanya adalah produsen atau penjual ya dari sisi pengusaha ingin mengambil suatu momentum. Petani ya menjual beras, misalkan menjual sendiri. Ketika harga beras itu bagus, maka petani akan menawarkan dengan jumlah yang cukup banyak. Ya. Itulah hukum penawaran. Tapi hal itu masih sama berlaku kondisi ceteris paribus atau kondisi faktor lain dianggap tetap seperti selera, faktor lain seperti cuaca dan lain sebagainya. Untuk memahami penawaran, kita juga ada tabel atau tabel untuk membandingkan, untuk melihat simulasi bagaimana sih penawaran itu, hukum penawaran itu bekerja. Bagaimana mekanisme hukum penawaran itu berlaku. Nah, itu yang disebut dengan supply schedule, merupakan tabel yang menunjukkan hubungan antara suatu harga barang dan kuantitas barang yang ditawarkan. Seperti pada tabel berikut ini, sederhana, tapi coba dipahami baik-baik. Harga tembakau atau tobacco, ya. Harga $0. Nah, ini misalkan ya, contoh harga tembakau di pasar internasional. Ketika harga $0, maka quantity of tobacco supplied 0 unit. Ya, saya ulangi. Ketika harga tembakau ketika harga dari tembakau ini $0,
maka quantity of tobacco supply 0 unit. Apa itu quantity of tobacco supply? Jumlah tembakau yang ditawarkan 0. Ketika harga tembakau itu $0,5, jumlah yang ditawarkan masih 0. Apakah mungkin? Ya, ini hukum penawaran ditambah kebijakan yang diambil oleh penjual, ya. Jadi naik, kadang naiknya landai, kadang naiknya tajam, kadang naiknya stabil, kadang naiknya fluktuatif, ya. Nanti kita mempelajari itu namanya fleksibilitas penawaran. Elastisitas penawaran. Tapi di sini kita pahami dulu kalau harga tembakau yang terlalu kecil, ya apalagi kalau harganya 0, pasti produsen tidak mau jual, tidak mau nawarkan karena pasti rugi, ya rugi untuk memproduksinya sendiri, pasti sudah mengeluarkan biaya banyak. Nah, kalau harga tembakaunya $1 baru ada penawaran 1, terus naik stabil ya sampai $3 penawarannya juga naik stabil menjadi 5. Semoga bisa dipahami ya. Silakan nanti ditanyakan di WA Group. Selanjutnya, kurva penawaran. Nah, kurva penawaran ini menggambarkan suatu hubungan antara harga dan juga kuantitas, dan penawaran ini sifat kurva itu tegak lurus, ya, tegak lurus, tidak berbanding terbalik, tidak seperti permintaan. Permintaan berbanding terbalik, penawaran tegak lurus. Ingat ya, kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara berbagai tingkat harga dengan tingkat jumlah barang yang ditawarkan. Seperti ini. Ya, misalkan ini harga tembakau tadi. Harga naik. Ya, ini harganya naik ini. Kemudian permintaannya juga naik. Apa yang terjadi? Ya, ini masih harga es krim ya. Anggap saja ini harga tembakau. Yang terjadi adalah seperti ini. Nah, ada peningkatan penawaran karena ada peningkatan harga menciptakan kurva demikian, tegak lurus. Ya, semakin meningkat. Berbeda dengan permintaan. Permintaan kurvanya berbanding terbalik seperti ini, ya. Demand ini, demand. Kalau ini supply ya. Nah, bagaimana hukum penawaran itu? Lebih jelasnya, hukum penawaran terdapat hubungan positif, ya hubungannya positif, bukan hubungan negatif. Positif itu artinya kalau harga naik, permintaan juga ikut naik antara harga dan barang yang ditawarkan. Lagi-lagi kondisi ceteris paribus, faktor lain dianggap tetap. Ya. Kita harus banyak melihat contoh kasusnya. Penawaran dilihat dari kuantitas yang ditawarkan, jumlah barang yang di mana penjual mau dan mampu untuk menjualnya. Penjualnya ada stok, penjualnya ada rencana dan ada keinginan. Kemudian ada kenaikan harga, pastinya dengan stok yang tersedia dan dengan kemauan penjual akan berlaku hukum penawaran. Kalau penjualnya ada kemauan tapi nggak ada stok, harga mahal, maka yang ditawarkan tetap stabil. Karena
karena stoknya nggak ada ya, stoknya cuma segitu, begitu ya. Jadi hukum penawaran itu kalau kondisinya ideal, banyak kondisi yang tidak ideal, sehingga banyak hukum penawaran dan hukum permintaan tidak berlaku. Ingat itu ya. Sekarang perubahan kuantitas yang ditawarkan. Kita contohnya es krim ini. Dari permintaannya itu harganya $1, permintaannya satu unit, satu unit es krim. Ini disebut perubahan kuantitas yang ditawarkan, ya, moving around the curve. Kenaikan harga es krim berakibat pergerakan sepanjang kurva penawaran atau tadi ya, moving around the curve. Dengan peningkatan harga $3, maka es krim yang ditawarkan juga akan meningkat menjadi 5 unit es krim. Ini disebut moving around the curve ya, karena bergerak sepanjang kurva. Bergerak sepanjang kurva itu ya kayak gini. Ini kurva itu seperti rel ya, relnya itu adalah panduan pergerakan panduan pergerakan kurva penawaran. Jika ada perubahan kuantitas yang ditawarkan akibat harga ya. Sekarang jika diakibatkan oleh faktor selain harga gimana? Apa saja faktor selain harga? Mari kita pelajari lebih lanjut dulu tentang definisi secara umum bahwa penawaran itu tidak bisa dilepaskan dari pasar. Sehingga penawaran pasar menunjukkan jumlah seluruh penawaran dari semua penjual untuk satu jenis barang tertentu. Secara grafik, kurva penawaran seseorang dijumlahkan secara horizontal untuk memperoleh kurva penawaran pasar. Jadi, satu barang itu jumlah dengan para penjual yang lain. Ya. Sehingga nanti ada ketemu penawaran pasar. Kalau tadi ini belum dikatakan penawaran pasar, ini penawaran unit usaha, satu penjual. Penawaran pasar berarti banyak penjual. Oke, faktor penentu penawaran selain harga pasar apa saja ya? Selain harga. Harga yang kita tentukan itu berarti namanya harga pokok. Apa, saya sampaikan di sini harga pokok produksi ya istilahnya. Kemudian ditambah keuntungan. Jadi harga yang datang dari kita sendiri. Tapi selain harga dari kita sendiri, ada harga pasar. Nah, ada harga input. Apa itu harga input? Harga bahan baku, bahan baku es krim, apa tepung, atau mungkin eh, susu sapi dan lain sebagainya. Itu kalau harganya naik pasti akan mempengaruhi tingkat penjualan, tingkat penawaran dari es krim sendiri. Teknologi, harapan, jumlah produsen. Semakin banyak pesaing juga akan mempengaruhi. Nah, ini teman-teman bisa menjelaskan contohnya. Selain es krim apa? Ada misalkan telur, ya, atau contohnya apa contohnya? Untuk komoditas pertanian seperti sayur, ya. Oh, permintaan sayur itu semakin meningkat karena teknologi produksi sayur itu juga meningkat dengan adanya yang dimiliki oleh Fakultas Pertanian itu apa namanya? Bio apa ya?
Hidroponik ya, teknologi hidroponik. Oh ternyata dengan adanya teknologi hidroponik, permintaan sayur semakin meningkat. Nah, walaupun harganya sama, itu contohnya. Kalau harapan apa, gimana? Nah, itu Anda yang bisa menjelaskan. Faktor penentu penawaran tidak hanya ini, masih banyak lagi. Oke, cari di internet faktor penentu penawaran. Selain ini apa ya? Oke, perubahan penawaran selain harga ini ya. Masih ice cream lagi ini contohnya. Ini ada pergeseran penawaran naik dan ada pergeseran penawaran turun. Ini yang dinamakan shifting the curve ya, pergeseran kurva. Hal ini terjadi karena harganya tetap. Tapi harganya tetap tapi penawarannya naik atau turun ya. Bisa saja hal itu terjadi. Nah, ini mungkin sedikit menjelaskan tentang hal itu. Harga tidak naik, tidak turun, tapi penawarannya bisa naik, bisa turun. Penjelasannya pada slide ini perubahan kuantitas yang ditawarkan dengan versus perubahan penawaran. Di kolom kiri ada variabel yang mempengaruhi kuantitas yang ditawarkan. Kalau yang berubah itu harga, maka pergeserannya adalah panjang kurva kayak contohnya tadi rel tadi ya, yang ini ya. Nah, ini contoh jika variabel yang berubah adalah harga. Ini pergerakan sepanjang kurva, moving around the curve. Nah, sekarang selain harga, ada harga input. Nah, ini harga input. Harga input. Maka yang terjadi adalah pergeseran kurva penawaran. Contohnya ini ya. Ini salah satunya, jika harga input naik, maka penawaran bisa naik. Jika harga input turun, maka penawaran bisa turun. Ya. Kalau harga input diartikan sebagai bahan baku, sebaliknya ya. Oke, kita contoh lain. Teknologi kayak tadi ya, teknologinya semakin baik, maka yang ditawarkan juga semakin baik, semakin naik. Dengan adanya hidroponik, masyarakat semakin tertarik dengan adanya produksi sayur hidroponik ya, yang mungkin memiliki keunggulan-keunggulan ya, memiliki inovasi dan masyarakat tertarik. Otomatis penjual akan melihat peluang itu. Oh, masyarakat tertarik. Ya sudah, saya tawarkan lebih banyak. Jadi naik gitu ya. Kalau teknologi pasti naik. Kemudian ekspektasi atau harapan ya. Ini juga pergeseran kurva. Kalau harapan itu turun, masyarakat satu komoditas sayur, masyarakat tidak berharap untuk mengkonsumsi sayur karena tidak memiliki selera ya, tidak memiliki keinginan ya. Masyarakat lebih memilih untuk mengkonsumsi makanan-makanan cepat saji misalkan ya, karena nggak mau ribet. Ya, itu bisa menurunkan penawaran gitu ya. Gaya hidup junk food misalkan ya. Ini bisa menurunkan penawaran. Oh, masyarakat lebih suka makanan cepat saji. Ini bisa menurunkan permintaan sayur, makanya penjual akan mengurangi apa yang ditawarkan, sayur yang ditawarkan, gitu. Ya. Jadi untuk meningkatkan penjualan sayur bagaimana caranya? Ya mengedukasi masyarakat bahwa mengkonsumsi sayur itu sehat, ya. Mengedukasi masyarakat bahwa junk food itu tidak sehat. Nah, seperti itu. Jangan cuma jualan sayur,
tapi kasih tahu manfaat dari sayur. Sayur ini, ya, sayur A memiliki gizi A, ya, kemudian berkhasiat untuk A, ya, manfaatnya untuk tubuh apa. Nah, masyarakat jadi tahu, ekspektasinya harapannya tinggi. Harapan tinggi itu misalkan saya sudah tahu manfaat dari mengkonsumsi sayur ini, ya, mengandung gizi ini, dan khasiatnya atau manfaat untuk tubuh saya adalah untuk kesehatan. Saya ingin hidup sehat. Masyarakat diedukasi, ya, jangan cuma jualan sayur. Jumlah penjual berarti pesaing semakin banyak. Ini juga bisa menurunkan, ya. Penjelasannya nanti kita lanjutkan di diskusi, ya, untuk contoh ini. Nah, kemudian kita kan sudah selesai memberikan contoh penawaran, kemudian permintaan. Kita masih contoh es krim, ya, di sini. Oke. Anggap saja tadi es krim ini salah satu komoditas pertanian, ya. Nah, ini yang dinamakan titik equilibrium. Walaupun pada contoh sebelumnya mungkin agak beda, ya. Nih, permintaan ini, ya, permintaan yang turun, penawaran yang naik. Permintaan itu jika yang diminta misalkan dari sini, ya, dari sini, jika harganya $3, maka permintaannya akan sekitar 2 es krim, gitu, ya, kalau ditarik garis lurus. Terus turun, jika 2,5 maka jadi 3. Harganya turun, ininya semakin naik, ya. Nah, sebaliknya ini, jika 2 ini harganya cuma $1 naik, maka ini jadi 3, maka akan naik. Dengan adanya kenaikan harga, penawaran akan naik. Dengan adanya penurunan harga, penawaran akan turun, kayak gini, ya. Sebaliknya kalau ada penurunan harga, penawaran akan turun. Kalau ada penurunan harga, permintaan akan naik. Nah, terus bagaimana jika kurva bergeser, ya? Kurva bergeser ini. Mahalnya harga daging, misalkan harga daging meningkat, mahalnya harga daging meningkatkan permintaan akan telur. Sorry, ini masih contoh permintaan, ya. Penawaran. Mahalnya harga daging akan meningkatkan penawaran akan telur. Karena daging itu mahal, maka barang substitusi seperti telur akan dapat ikut meningkat karena barang suplementer. Maka harganya masih tetap, akan tetapi permintaan meningkat, ya. Ini yang dinamakan shifting the curve. Contoh lain, ya, mungkin kurang tepat kalau hanya satu contohnya. Contoh lain ketika harga es krim tadi, ya. Kalau misalkan ini awal kayak gini, harga es krim meningkat, permintaan es krim meningkat karena cuaca panas, ya. Maka yang terjadi seperti ini, ya. Karena harganya tetap, ya, 15.000. Maka ada equilibrium baru atau titik keseimbangan baru.
Akibatnya harga menjadi lebih mahal. Ya otomatis. Dan jumlah yang terjual lebih banyak. Ini yang dinamakan mengambil kesempatan. Ya, penjual mengambil kesempatan dan momentum. Oke. Contoh lain ketika permintaan itu turun. Misalkan harga telur menurun karena pendapatan masyarakat meningkat. Masyarakat lebih memilih mengkonsumsi daging, ya. Maka penawarannya bisa menurun. Nah, ini telur, tapi di sininya es krim ya. Oke, contohnya es krim. Harga es krim menurun karena musim hujan. Itu juga akan menurunkan permintaan penawaran akan es krim. Ya, karena musim hujan masyarakat biasanya lebih menginginkan sesuatu yang hangat. Maka penjual juga akan membaca itu. Akibatnya apa? Equilibriumnya bergeser, ada titik keseimbangan baru, harga meningkat, dan yang ditawarkan menjadi lebih sedikit. Ya. Nah, bedanya ini ya, yang satu bergeser ke kanan, demand-nya. Ya. Oh, ini permintaan ya. Pergeseran permintaan. Sedangkan ini pergeseran penawaran. Ya, nanti kita diskusikan lagi. Ada yang perlu direvisi. Intinya nanti kita coba untuk membuat latihan. Nah, misalkan contoh ini ya. Kita contohkan pada Microsoft Excel. Ada persamaan. QD sama dengan 40 min 4P. QS sama dengan min 8 plus 16P. Nah, ini gampangnya seperti ini ya, teman-teman ya. Kita misalkan ini harga tembakau ya, harga tembakau atau harga sayur. Permintaan dan penawaran sayur. QD itu quantity demand. QS itu quantity supply. Maka kita buat QD di sini ya, QD. Kemudian di sini QS. Jumlah ya. Kemudian di sini harga ya, price. Misalkan ini nomor 1. Nomor. Kita mau menyontohkan ada 5 tahapan simulasi. Ya, ini tahapan simulasinya. Kita anggap misalkan harga dari rendah ke tinggi ya. Harga dari harga sayur apa? Misalkan tomat. Harga tomat. Permintaan dan penawaran tomat. Harga yang paling rendah
tomat adalah misalkan 1 kilonya 4.000 atau 3.500 ya. Kemudian harga naiknya mungkin sekitar 4.100. Kemudian jadi 4.600. Jadi 5.200. 5.400. Kemudian 5.800. Ini contoh misalkan fluktuasi peningkatan harga tomat. Nah, ini akan mempengaruhi permintaan. Yang pertama permintaan dulu, Gide. Permintaannya bagaimana cara ngitungnya? Sama dengan ya, lihat rumus Gide. Sama dengan 40 min 4P. Ya, 40 min 4P bukan 40 min 40. Sama dengan 40 min 4P. P-nya berapa? 3.500. Berarti kita kalikan 4 kali 3.500. Nah, ini kita tarik saja ke bawah. Coba kita cek lagi ya. Atau kita buat ini misalkan harganya 1 ya, 1 dolar, 2 dolar, 3 dolar, 4 dolar, 5 dolar, 6 dolar. Supaya tidak minus angkanya, nanti bisa bingung. Ya, ini dolar ya, 1 dolar. Harga tomat 1 dolar, permintaannya 36. Harga tomat 2 dolar, permintaannya 32. Ya, semakin menurun ya. Nah, terus yang kedua, permintaan. Penawaran. Yang kedua penawaran sama dengan QS min 8P plus min 8 plus 6P. Sama dengan min 8 plus 16P. P-nya apa? P-nya harga. Kita kalikan ini. Nah, ini formatnya general ya. Karena unit. Kurang lebih seperti ini. Kalau dibuat kurva, ya, mari kita lihat kurvanya. Bagaimana cara membuat kurvanya? Kalau di Microsoft Excel seperti ini, teman-teman. Select data, add, misalkan Gide, ya, namanya Gide. Values-nya adalah dari sini sampai sini, gitu ya. Tambah lagi GS, values-nya dari sini sampai sini. Oke.
kita okein ya. Nah, di sini ada titik temu gitu ya. Di mana titik temunya? Yaitu di antara permintaan 1 sampai 3 dan harganya 30. Ini yang namanya equilibrium. Ini harga ya, sorry ini. Harganya 1 sampai 3 dolar. 1 sampai 6 dolar. Permintaannya ketika pada titik 30. 30 persis ini. Coba kita lihat kalau di sini. Ya, antara 32 sampai 38. Harganya antara 2 dan 3, mungkin 2,5 dolar. Ya. Nah, bagaimana cara mengetahui pastinya? Ya, dibuat seperti ini ya. Masukkan rumus seperti ini. QD sama dengan QS. Ya. Berarti 40 min 4P sama dengan min 8 plus 16P. Itu ya. Nah, ini dilanjutkan sendiri. Nanti akan ketemu hasilnya. Mungkin itu yang bisa kita pelajari hari ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa untuk tugasnya ini ya. Tugasnya adalah membuat contoh lain ya. Buat saja kurva ya. Kemudian ya berarti poin A dibuat seperti tadi. Tingkat harga dan kuantitas pada posisi keseimbangan berapa? Cara ngitungnya adalah seperti yang tadi saya arahkan. QS sama dengan QD 40P min 4 sama dengan min 8 plus 16P. Ya. Untuk tingkat harga barang yang baru ada pajak ini nggak usah, C nggak usah. Gitu ya. Terima kasih. Saya tutup lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.